Halo Electrizen, balik lagi di Podcast 2. Tema kali ini adalah peta karir, pengalaman kerja praktek. Perkenalkan, nama gue Ilham Zaidan Taufikullah dan gue sebagai host di Podcast 2 kali ini. Di sini udah ada dua narasumber hebat kita. Boleh bang langsung perkenalkan diri? Halo teman-teman semuanya, perkenalkan nama gue Maulana Ramadan Yusuf, biasa dipanggil Maul, dari angkatan 2020. Ya kenalin, nama gue Ferin dari angkatan 20. Nama panjang gue Ferin Marcelin. Oke, sebelum gue nanya ke pertanyaan yang inti ya bang, gue pengen tahu dong, abang ini sebelumnya KP di mana, bang? Oke, kalau gue itu KP di PT Medco INP Indonesia. Medco INP Indonesia, Oke. Exploring and Production, nggak salah. Oke, mungkin nanti ya lebih dalamnya. Oke. Kalau bang Ferin sendiri? Oke, kalau dari gue itu gue KP di PT Global Marine Industry. Hampir lupa deh. Iya, Udah lama ya? Udah lama. Sudah lama soalnya KP-nya. Oke, bang di KP tuh ngapain aja bang? Dari mana dulu nih? Dari mulai pendaftaran atau gimana? Enggak, abang tuh di KP ngapain? Oh, kalau Singkat aja. Kalau gue sendiri di KP itu namanya, gue cerita dikit karena gue ini di kantor, jadi gue ya udah di depan laptop aja, beda sama orang-orang yang di site. Mungkin kalau Ferry nanti kalau di site, gue nggak tahu juga sebenarnya. Kalau mungkin Ferry di site nanti bisa diceritain. Kalau di kantor itu ya udah di depan laptop, terus misalnya kan gue di KP ini dia harus kuat kan, dia harus kuat itu ya udah gue ngebuat single line diagram. Kalau teman-teman semua pada tahu single line diagram untuk kelistrikan di suatu site di mining suatu perusahaan kayak gitu lah. Oke, kalau bang Ferin kemarin ngapain aja bang? Kalau dari gue kemarin KP gue itu gue lebih banyak ditaruh di site. Jadi gue Nah, pas tuh. ini apa? Lebih ke tekniknya lah gue. Jadi yang kalau misalnya ini bahasa kasarnya mekanik lah. Jadi ya Berarti langsung ke lapangan. Langsung ke lapangan. Nah, di sini udah ada dua sudut pandang yang berbeda ya. Kita bakalan dapetin lagi sudut pandang yang lebih banyak lagi dari mereka berdua. Oke, mungkin gua ini dulu ya bang ya, nanya KP itu apa gitu. Karena dari diri gue sendiri gue masih apa ya, mungkin definisi gue paham, tapi KP-nya apa gue belum benar-benar ngerti. Nah, gue pengen tanya dulu dari pendapat Bang Maul mengenai KP ini. Menurut abang tuh KP itu apa gitu? Definisinya lah. Oke, paling dimulai dari ini kali ya. Definisinya itu kerja dan praktik ya. Oke. Kerja itu kita apa sih? Melakukan suatu kegiatan di suatu perusahaan. Terus kalau praktek itu kita mengaplikasikan mengaplikasikan teori yang udah kita dapat selama ini. Mungkin gue bilang bisa dibilang selama ini dari gue lahir sampai sekarang itu gue praktekin di perusahaan tersebut. Jadi prakteknya itu gue aplikasikan langsung di dunia kerja. Jadi kerja praktik. Menurut gue kayak gitu kalau kerja praktek. Oke, itu dari Bang Maul. Kalau Bang Ferin gimana? Beda? kalau dari gua ya kurang lebih sama lah, cuma jadi kayak lebih gambaran buat ini aja lah, buat gambaran kedepannya itu kalau kerja itu gimana. Jadi lu ada pengalaman buat lu buat lu kerja nanti di depan gitu. Gimana sih kalau lu udah lulus dan lu udah kerja gitu. Oh, berarti kayak kita ngerasain nih kerja nih ibaratnya nanti di masa depan kayak gini gitu. Iya, jadi gambaran lah. Oke, terus tadi kan gue udah sempet nanya ya tugasnya apa aja gitu selama KP. Nah, ini tuh dalam melakukan tugas-tugas itu bang, itu tuh perlu hard skill atau soft skill gitu nggak sih bang? Dari siapa dulu nih? Dari Bang Maul dulu deh. Hard skill atau soft skill? Kalau hard skill mungkin karena kita bidangnya di elektro, ya pasti hitung-hitungan ya. Iya. Hitung-hitungan udah pasti. Pasti teknik. Terus juga mungkin kalau yang relate sama kerjaan gue tuh waktu KP elektronika. Jadi elektronika, rangkaian listrik. Nah itu masih relate sama apa yang gue kerjain di kantor PT Medco INP Indonesia itu. Oke. Terus kalau soft skill pastinya public speaking ya, karena kan kita di dunia kerja tuh Butuh. butuh banget untuk kita mempresentasikan suatu
sesuatu hal yang udah kita kerjain kan butuh dipresentasikan dengan baik dan jelas kan, dan juga dimengerti oleh semua orang gitu sih paling. Kalau Bang Firin gimana? Kalau gua lebih ini sih kayak lu harus butuh soft skill apa enggak atau hard skill itu menurut gua enggak sih. Jadi tergantung lah. Jadi biasa beda-beda lah tiap perusahaan. Karena kan lu magang bukan lu jadi karyawan gitu. Oke. Jadi kayak gitulah. Nah, masih berkaitan sama hard skill soft skill Bang ya. Itu tuh waktu kita daftar KP, bener daftar kan sebelumnya? Ya, daftar. Nah, waktu kita daftar KP itu Bang, itu hard skill sama soft skillnya itu kita harus sudah punya atau nanti kita belajar di sana? Dari Ferin dulu kali ya, mungkin. Mungkin dari gue ya. Kalau itu sih kayaknya lebih banyak belajar di sana. Jadi karena kan basicnya kita di Telkom kan harusnya harus lemah ya. Dan yang gua kerjain itu harus kuat. Jadi lu lebih banyak ini sih. Kayak lebih banyak belajar lah di sana. Nanti kan juga kalau KP kan ada yang bimbing gitu. Oke, berarti nanti ketika kita terjun baru belajar tentang hard skill-nya itu. Iya. Kalau Bang Mul gimana? Nah, sebenarnya gue sependapat sama Ferin, Sama. cuman alangkah lebih baiknya ya kalau kita sebelum melakukan kerjaan sesuatu itu kita punya basicnya dulu nih. Oke. Walaupun sedikit, terus nggak tahu nih kepake atau enggak nanti di perusahaan, seenggaknya kita punya basicnya lah. Karena apa ya, selama gue ngejalan kemarin tuh, oh ini pas ngerjain ini, oh ternyata ada sedikit, walaupun nggak banyak yang dipakai waktu kita kuliah tuh, kayak sedikit, oh ini ternyata dipakai loh di sini. Duh kenapa gue nggak belajar ya kayak gitu. Harusnya gue udah tahu duluan nih sebelum gue ngerjain ini di kuliah gitu. Oh berarti ibaratnya kalau kita udah punya hard skill-nya nanti waktu di KP tinggal nge-review gitu. Nah, alangkah lebih baiknya kalau kita udah punya basicnya, kayak gitu. Oke. Tapi kalau misalnya katakanlah gue mau KP di perusahaan apa gitu yang ada codingannya, sedangkan gue nggak ada hard skill coding tuh, itu rekomend nggak Bang? Kalau rekomend atau enggak, tergantung lo nya sih ya. Kalau memang lo walaupun belum bisa tapi lo minat, itu bisa aja sih. Soalnya kan kita di sana hands on langsung kan sama pembimbing dan juga dia udah expert di bidangnya lah. Jadi kita bisa belajar banyak dari dia. Oke. Terus ini pertanyaan rada random sih Bang, cuman gue pengen tahu organisasi itu kepake nggak waktu daftar KP gitu? Dari gue dulu apa Ferin dulu ya? Bang Ferin? Kalau gua sih menurut gua kepake ya. Karena kan nanti lu masukin ke perusahaan kan masukin CV tuh. Iya. Kalau lu nggak pernah ikut organisasi, isinya apa? Jadi lu buat teman-teman semua jangan males lah kalau buat ikut kayak kepanitiaan itu. Jadi karena itu soalnya kepake buat lu kalau misalnya nanti mau daftar KP ya. Itu kepake. Sama juga dengan lu sering berorganisasi tuh melatih lu buat ngobrol sama orang lah. Jadi ada soft skill ada jadinya soft ya? skill. Setidaknya lu nggak punya hard skill, lu bisa ngomong lah sama orang dan lu nggak malu-malu. Kalau lu nggak bisa, lu nggak nanya nanti kan jadinya gimana ya? Betul banget. Itu keren. Itu relate banget sih sama gue juga. Oke. Tadi ngomong belum gitu. Apa tuh? Apa tuh? Apa ya? Gue lupa juga sih sebenarnya. Itu tadi organisasi tuh. Oh, organisasi ya? Iya. Organisasi itu kepake atau waktu enggak? Daftar. Waktu daftar. Ya. Oh, waktu daftar. Kalau waktu Ngaruh nggak gitu? waktu daftar sebenarnya kayaknya menurut gua tergantung perusahaan sih. Ada perusahaan yang nggak peduli juga sama itu, tapi ada juga yang kayaknya ini orang aktif. Mungkin bisa dilihat dari CV pas kita ngajuin ke perusahaan itu ya. Dilihat kayaknya ini bagus. Itu kayaknya berlaku untuk yang misalnya kita ngajuin sendiri deh, misalnya kita langsung ke perusahaan tersebut, itu masih bisa mendukung lah, support si CV kita, si organisasi itu. Jadi CV-nya udah rame gitu. Iya ya. betul, ada isinya, Ada terus isinya. nggak cuman kayak nanti orang perusahaan ngeliat ini orang kupu-kupu aja gitu. Kan Sekolah doang ya. kuliah doang habis itu pulang, kayak gitu lah. Oke. Itu kan tadi kalau tentang organisasi ya. Kalau misalnya tentang nilai Bang, itu benar-benar ngaruh nggak? Sengaruh itu kah? Nilai? Dari Bang Maul dulu. Kalau nilai kayaknya enggak sih, soalnya nggak ada bahasan sama sekali ketika gua KP. Gua nggak tahu ya
di perusahaan lain itu kayak gimana. Oke. Tapi kalau selama gue menjalankan KP itu kayaknya nggak pengaruh sama sekali sih nilai itu. Yang penting lo bisa buktiin aja kalau kerja lo tuh gimana di perusahaan itu. Itu sih ya sebenarnya kunci utama yang diperluin perusahaan tuh. Berarti yang dilihat benar-benar usaha lu ketika Betul. KP gitu ya. Betul. Oke, kalau Bang Ferry gimana? Kalau menurut gua nilai nggak terlalu ini sih, nggak kayak mau lu bilang tadi kan nggak kepake ya, nggak ada dilihat lah. Tapi ada ini sih batasan SKS doang. Nah, oh iya betul. Jadi Lulus udah berapa? harus lulus berapa baru bisa Ya, ambil KP gitu. Hmm. Oke. Nih abis ini gue bakalan nanya ke pertanyaan yang mungkin rada teknikal ya, dan itu cuma bisa dijawab sama orang-orang yang udah KP gitu. Oke. Gue mau mulai dari pertanyaan pertama, yaitu pelajaran yang kita dapat waktu kuliah, waktu kita kelas gitu di kampus, itu relate nggak Bang waktu KP? Maksudnya kepake kah waktu KP? Atau lu benar-benar belajar hal yang baru gitu waktu KP? Boleh dari Bang Ferry dulu. Kalau dari gua kan gua di lapangan ya, sebenarnya nggak banyak yang kepake sih, cuma adalah beberapa yang kepake. Contohnya kayak dari RL ya, yang baca diagram itu. Jadi dari RL itu, jadi lu bisa memahami ini. Kalau di lapangan itu biasa kalau lu ngerjain apalagi elektrik kan, lu ngebuka panel sebanyak itu, lu buka walaupun lu tandain, lu belum tentu ingat lu masangnya di mana lagi. Jadi lu kalau dia salah pasang kan, namanya elektrik pasti meledak gitu, dia langsung meledak, dia nggak nunggu beberapa jam, pasti dia langsung konslet. Jadi itu lu pelajarin itu dari RL buat ngebaca diagram itu, nanti lu jadi lu tahu gitu kalau baca skematik lah. Seenggaknya kita bisa Ya, lu bisa baca. paham lah dia dari kemana masuknya kemana gitu nanti. Oke, itu pendapat dari orang yang KP di lapangan. Kira-kira beda nggak kalau dari orang yang kerja di office gitu? Kalau gua kan di office ya, jadi sama sih, sama-sama kepake. Cuman ketika gua KP tuh, gua berterima kasih sama software tuh namanya, apa lagi loh? Oh, gue inget. Etap kalau nggak salah, Etap. Jadi Etap tuh buat single line diagram. Jadi pokoknya dia konsepin ngebuat skematik kabel-kabel dari generator kemana itu bisa semua, terus bisa ngitung segala macam. Jadi yang seharusnya gua itu harus bisa ngitung misalnya daya, terus powernya berapa, terus energi yang kebuang berapa, itu sangat terbantu sama software itu. Jadi untuk gua yang di elektro telkom ini arus lemah, itu kayaknya dipermudah sama software itu. Dan juga itu kan harus kuat ya, jadi gua sangat terbantu sih sama software itu, sangat terbantu. Dan jadi gua nggak harus belajar tauin rumus ini, jadi gue masukin angka aja di situ, udah bisa tahu. Udah nggak perlu ngitung manual. Itu software apa tadi? Etap. Itu dipelajarin di Telkom kah atau lu waktu KP baru tahu gitu? Jujur banget, honestly, ini dari yang paling terdalam ini kayaknya gue baru pernah denger saat itu juga. Oh, baru waktu KP tuh? Waktu KP. Berarti sebenarnya nggak terlalu ngaruh ya kalau berdasarkan pendapat abang-abang berdua tadi, nggak terlalu pengaruh. Cuman kalau misalnya kita udah ada knowledge itu, bakalan bisa ngebantu kita. Memudahkan banget. Oke. Terus tadi kan soal ini ya, matkul tuh relate apa enggak gitu kan. Sekarang pertanyaan kedua gue rada jauh tentang lingkungan di KP. Nah, lingkungan di KP tuh gimana Bang? Maksudnya kan gue selama ini cuma kelas doang kan, lab gitu kan, ngajar, udah gitu doang. Nah, lingkungan KP ini gimana Bang? Bisa dijelasin nggak? Dari siapa dulu nih? Dari gue. Ya. Oke, gue pandangan dari yang KP-nya di kantor. Itu gue banyak banget dengar dari teman-teman gue tuh yang di kantor juga, yang sama-sama di kantor, kalau gue nggak ngapa-ngapain di kafe, kayak diem aja. Beneran, karena ya memang kalau di kantor tuh ya di depan laptop, mungkin kitanya yang kurang inisiatif ya. Jadi tuh lingkungan kalau di kantor itu
menurut pengalaman yang udah gua alamin ya, kita tuh harus lebih banyak nanya ke pembimbing, terus juga kita lebih proaktif lah sama pembimbing. Jadi misalnya, oh kerjaan ini tuh udah selesai, kita harus ngerjain apa lagi? Kan tujuan kita KP kan untuk menambah ilmu kita belajar kan. Yang udah kita pelajarin, kita praktekin, dan kita juga tambah di situ, tambah banyak kan. Nah itu, jadi kalau di lingkungan yang kantor itu agak sulit sih, tricky gitu. Trickynya karena kita harus proaktif banget, karena kita juga ngerjain di situ, kita ngeliat laptop, nggak ada alat apapun, cuma laptop. Jadi kadang-kadang tuh bingung apa ya yang dikerjain ya, kayak gitu loh. Karena oke, ini generator nih, ini kabel, terus ini panel yang gue gambar, tapi bentukannya tuh nggak ada, paham nggak sih? Berarti bingung gitu. Nah, bingung. Ngapain? Jadi harus dari gue sendiri yang harus proaktif, sering nanya. Tapi apa ya? Kalau di kantor tuh kan senyap sunyi ya. Jadi kadang tuh ada rasa nggak enakan untuk nanya. Apalagi tuh bener. Apalagi waktu gue KP itu pembimbing gue cukup sibuk. Jadi dia meeting banyak meeting. Jadi gue agak kesulitan sih untuk cari waktunya untuk proaktif nanya kayak gitu. Ada rasa nggak enak lah buat si ke dia. Betul. Gitu. Itu sih paling dari gue. Itu dari yang kerja di office. Kalau yang di site gimana nih? Kalau gua di site ya. Ya menurut gua lebih asik aja kalau di lapangan tuh. Karena gua udah pernah ditaruh di kantor. Itu menurut gua bosen gitu di kantor, kayak gua ngeliatin laptop, terus gua juga kayak bosen aja gitu. Lu kalau kerjaan lu udah kelar, satu kan di kantor nggak boleh tidur. Kalau lu nggak ada kerjaan, sama kan kalau di kantor juga biasanya nggak semua pekerjaan itu lu kerjain gitu kan. Kayak orang kantor nggak bakal ngelepas kewajibannya dia ke anak magang. Jadi dia lebih banyak sibuk sendiri lah. Lu nggak boleh tidur juga, ngantuk, lebih bosan lah kalau di situ di kantor. Kalau gua di lapangan lebih enak, lebih banyak kayak bercanda. Cuma ya kalau dibilang lebih capek lah, lebih capek. Lu panas-panasan. Lebih capek secara fisik. Iya, secara fisik. Pikiran juga capek sih sebenarnya kalau misalnya apa yang lu pasang tiba-tiba ini sudah sesuai gitu loh. Sesuai prosedur ya? Iya, tiba-tiba kalau dipasang kok kayak gini. Nah, itu ya lu harus banyak mikir lah di situ. Cuma enaknya di situ kalau misalnya lu di lapangan rame gitu. Yang mikir tuh banyak, nggak lu sendirian. Beda kalau lu di kantor biasa lebih banyak mikir sendiri lah. Walaupun di kantor ada timnya, lu tetap kerjanya sendiri-sendiri gitu Bang. Kalau gua sih kemarin gua kan bertiga ya KP-nya tuh. Bertiga, tapi tugas kita tuh beda-beda. Tugasnya beda-beda, walaupun ada yang saling beririsan, tapi ya dalam secara garis besar beda lah. Jadi ya cuman bisa saling tanya-tanya aja, lu kalau kayak gini kayak gimana, kayak gitu. Kalau dari segi tugas sama beda, kayak gitu. Berarti ibaratnya gue bisa nanya-nanya, cuman dari pertanyaan itu cuman bisa ngebantu doang, sisanya lu yang ngerjain. Iya, betul. Dia nggak bisa ngerjain kerjaan kita gitu. Iya. Nggak bisa. Lu punya inilah, udah dikasih porsi masing-masing lah itu buat lu kerjain. Kalau di site juga kayak gitu loh. Kalau di site tergantung sih. Kalau kayak gua itu yang waktu itu kan gua ada ngerjain keren itu dibagi, datang berempat, jadi dibagi 3. Ada yang dibagi 3, gua dimasukin ke ini, ke bagian hidrolik, jadi gua pindah, jadi nggak ada hubungannya sama elektro. Gua dipindahin ke hidrolik. Sisanya ada yang ke bagian ini ngelepasin monitor. Kan dia ada layar-layarnya itu, displaynya itu harus dibuka, bagian elektrik yang kecil lah, yang kayak gitu. Oke, ini masih tentang lingkungan ya. Kalau dalam segi mengatasi stres lo, itu pasti beda dong yang di site sama di office gitu. Nah, gue penasaran dari yang di office dulu deh. Soalnya ruangan tertutup tuh. Ya, gimana lo ngelepasin stres? Paling gue biasanya kalau sambil ngerjain tugas yang dikasih di KP tuh, kan kita di depan laptop ya. Ya udah, ambil style musik aja, pakai earphone. Nah, itu juga bisa
meredakan sedikit rasa bosan mungkin ya, bukan kayak stres enggak deh, cuman lebih banyak tuh di rasa bosan dan ngantuk. Nah, dan ngantuk. Terus juga pandangan gue sebenarnya awal sebelum gue KP itu ke kantor, ini sebenarnya apa sih yang dikerjain orang-orang di misalkan gue KP di Jakarta ya, ini di gedung-gedung tingkat ini orang-orang pada ngerjain apa sih sebenarnya di dalam kantor itu? Gue kan penasaran kan. Dia di dalam kantor ngapain? Kalau di site kan ada barangan nih, kita ada yang kita otak-atik kan. Kalau di kantor apa sih sebenarnya? Terus pas gue masuk, ternyata memang nggak sedik apa ya? Kalau orang lihat kan paling kayak gitu doang, paling Excel doang apa. Sebenarnya banyak sih kerjaannya. Jujur kalau gue pas udah ngalamin langsung, pas gue lihat kursi-kursi yang lain kayak misalnya bapak-bapak itu dia lagi ngerjain project, gambar di laptop tuh penuh, kayaknya pusing banget. Itu kayaknya gue salah sih pikiran gue sama ini. Kayak misalnya di kantor kerjaannya apa, paling cuma Excel doang. Ternyata enggak, banyak kerjaan di kantor juga ternyata. Nggak seenak itu. Nggak seenak itu juga. Kalau teman-teman semua yang nonton ini mikir kalau di kantor tuh nggak ngapa-ngapain, salah besar sih. Karena pusing juga. Oke, kita udah dapat dari pendapat orang yang dari di office nih. Kalau yang dari site gimana? Kalau yang dari site buat ngatasin stres, mungkin stres kayak yang gue bilang tadi ya, misalnya alatnya sebenarnya udah bener, tapi pas dipasang tuh ada aja gitu, namanya keadaan di lapangan kan kita nggak bisa ini ya. Nggak ideal lah ya? Nggak, ya beda-beda lah. Jadi walaupun itu, jadi semakin sering lu di lapangan tuh, semakin paham lah lu cara ngatasinnya gimana. Terus juga ini sih kayak lebih sering bercanda sih. Kayak itu yang ngeredain stres ya. Kalau udah stres tuh kayak udahlah, Apa aja dibawa situ? iya udah ngerokok dulu katanya gitu. Atau lu minum kopi Iya, dulu lah, di lapangan ini ya, di dia lapangan ya. bacain doa gitu, disuruh gitu. Lebih banyak bercanda lah. Jadi buat teman-teman semua ya lebih enak aja kalau kerjanya di site gitu. Kalau gua Oke, jadi tadi pendapatnya benar-benar berbeda ya. Nah, gara-gara gue dengar jawaban lu berdua gitu bang, gue jadi tertarik KP. Cuma, sumpah gue bener-bener buta banget tentang pendaftarannya gitu kan. Terus nanti abis pendaftaran tuh ada apa aja, alurnya gimana. Intinya sistematika dari kita awal daftar KP sampai nanti selesai KP gitu. Itu gue nggak tahu sama sekali. Nah mungkin abang berdua bisa bantu jelasin. Boleh dari siapa dulu nih bebas? Dari gua kali ya. Oke. Kalau alur secara rincinya kayaknya gue lupa juga sih. Cuman kalau buat teman-teman semua yang belum tahu website dari Telkom tuh sebenarnya udah nyediain Kepo KP. Jadi kalian buka aja di situ website Kepo KP. Jadi di website itu tuh ada alur-alur pendaftaran ya. Alur pertama tuh ngapain, kedua ngapain, ketiga ngapain, kayak berkas-berkas apa aja yang dibutuhin. Terus stepnya gimana sih untuk kita ngajuin berkas itu ke perusahaan, terus perusahaan pas ngasih ke feedbacknya ke kita tuh kita harus ngelakuin apa lagi sih. Itu sebenarnya ada sih jelas di Kepo KP. Oke, gue yakin sama ya bang? Kayak gitu? Sama. Oke. Nah, kalau misalnya nih bang, gue nggak pengen dari website Kepo KP gitu. Kayak misalnya di Kepo KP ada perusahaan yang gue nggak mau, yang gue mau tapi nggak ada gitu. Itu gue bisa nggak sendiri gitu bang? Bang Ferun? kalau itu bisa sih. Jadi dari Kepo KP itu udah menyediakan juga. Sebenarnya beberapa perusahaan itu udah banyak lah di situ. Cuma kalau lu nggak tertarik sama yang di situ, lu bisa ngambil di luar dengan lu mengikuti prosedurnya lah. Dia ada step-stepnya kan. Sendiri tuh, beda sendiri tapi? Sama, tetap sama. Oh, Cuma tetap sama? Cuma kalau yang dari Kepo KP itu kalau daftar langsung di webnya ya. Kalau yang dari Kepo KP itu langsung daftar di web. Kalau yang perusahaan ya lu harus ngirim by email atau mungkin lu harus datang ke kantornya langsung buat ngasih berkas lu. Jadi di Kepo KP itu cuman ada list perusahaannya aja, terus sama lokasi sama email kalau nggak salah ya. Ya, email. Nah, itu jadi memudahkannya sih di situ aja. Jadi si Kepo KP ini punya database perusahaan-perusahaan mana aja nih yang pernah anak elektro kesana gitu. Gitu. Tapi untuk pendaftarannya itu balik lagi ke orang-orangnya. Jadi kita harus ke tempatnya langsung ngasih berkas. Mungkin ada yang via email atau mungkin ada yang punya kenalan juga kan. Biasanya kan ada yang punya kenalan, omnya entah temennya atau siapa.
oh yaudah sini KP di perusahaan gua aja, kayak gitu kan. Kadang-kadang juga ada. OD, orang dalam. Orang dalam tuh sebenarnya nggak buruk ya. Perspektif orang dalam tuh sebenarnya nggak buruk. Itu kadang-kadang untuk memudahkan aja, untuk memudahkan. Ini masih pendaftaran Bang. Tadi kan bisa lewat Kepo KP, ya, sama bisa langsung ke perusahaannya itu sendiri yang nggak ada di Kepo KP. Itu chance keterimanya ngaruh nggak? Maksudnya apakah dari Kepo KP lebih besar atau malah kita ke perusahaan sendiri lebih besar gitu? Kayaknya lebih baik kalau kita langsung ngajuin ke perusahaannya, karena kita ya langsung ketemu sama orang yang memang bertanggung jawab, misalnya HR mungkin ya, biasanya tuh langsung ketemu HR-nya, enaknya kayak gimana, ada dia buka lowongan untuk KP atau enggak kan, biasanya ada yang beberapa perusahaan yang nggak buka ya, kayak gitu. Oke, ya udah pendaftaran udah kayak gitu aja sih kayaknya. Pokoknya pantengin Kepo KP. Ya. Mending langsung cek di Kepo KP nanti ya kalau misalnya kita semua udah pada waktunya gitu. Nah, gue masih mau ngebahas tentang KP Bang, tapi gue pengen lebih ngebahas ke benefitnya gitu. Kayak apa ya? Gue langsung mungkin nanya aja. Pentingnya KP ini bagi peningkatan hard skill atau soft skill tuh sesignifikan itu kah atau gimana Bang? Mungkin bisa dijelasin dulu dari Bang Mo. Hard skill, peningkatan hard skill pastinya ya. Kalau peningkatan hard skill, karena banyak banget yang gue belum tahu, belum pegang, terus belum pernah lihat di selama kuliah, terutama itu tiba-tiba muncul aja belajar di pas KP. Entah mulai dari gue bikin single line diagram, gue nganalisis power system engineering, dan itu nggak relate banget sebenarnya sama elektro arus remah di Telkom, tapi gue belajar di KP itu, dan juga sebenarnya menarik sih. Gue setelah KP itu menarik, gue banyak dapat insight baru, apalagi dari pembimbing yang memang alhamdulillahnya gue dapet pembimbing yang memang the best banget, bisa gue bilang, karena pembimbing ini tuh kan gue basicnya arus lemah ya, dan dia harus kuat kan, tapi dia bisa menjelaskan arus kuat itu, kelistrikan arus kuat itu sedemikian rupa supaya gue gampang memahamin. Jadi misalnya kan kalau gue elektro kan masih belajar lah dikit-dikit ya tentang perhitungan listrik kayak gimana kan. RL, LK kayak gitu kan masih pernah belajar kan. Tapi dia tuh bahkan bisa ngejelasin tentang kelistrikan sendiri ke orang yang non teknik malah. Jadi orang awam tuh bisa dia jelasin dengan sebaik-baik mungkin. Jadi gua bersyukur banget sih punya pembimbing itu salah satu insight kayaknya penting yang gue dapat dari selama gue KP ya. Gimana caranya kita bisa menjelaskan apa yang kita kerjain khususnya di teknik elektro itu sendiri ke orang yang memang nggak ngerti nih sama teknik elektro, kayak gitu loh. Buat ke non tekniknya ya. Betul. Berarti signifikan banget gitu. Signifikan banget. Kalau Bang Ferin gimana Bang? Menurut gua KP itu signifikan ya buat meningkatkan hard skill, karena gua sebelumnya ini sih kayak kalau kuliah tuh megangnya ya kita kan harus lemah ya, jadi megangnya ya Arduino, sensor gitulah yang kecil-kecil. Dan pas gua KP ya tiba-tiba megangnya kayak satu keren gitu, full elektrik gitu, kabelnya ya segede paha. Jadi ya banyak lah kayak yang dipahami gitu. Terus juga gue bisa memahami gitu alurnya hidrolik, terus perbaikan apa itu. Jadi gue lebih banyak memahami sih ke hard skill. Jadi hard skill kalau bisa dibilang apa yang gue punya sekarang, mungkin gue bisa memperbaiki itu ya, kayak hidrolik itu gue udah bisa lah. Jadi masih bisa lah kalau misalnya tiba-tiba ada yang perlu dikerjain gitu pas nanti. Ini udah gue dapet loh pas gue KP. Jadi meningkatkan lah menurut gue.
Oke, nah tadi kan berarti kalau gue simpulin ya, hard skill-nya tuh benar-benar berpengaruh itu ningkatnya gitu, sesignifikan itu ningkatnya gitu, berpengaruh banget berarti KP kan? Berpengaruh banget. Nah tapi pasti ada tantangannya dong. Tantangan, Iya. nah. Nah mungkin boleh dijelasin tantangannya ketika KP apa aja gitu, dari Bang Ferin dulu. Tantangannya ketika KP itu mungkin ini sih, kayak kalau misalnya lu pasti banyak berpikiran kayak gue nih kuliah gitu, tapi gue masuk sini kira-kira apa yang dikerjain, itu pasti lu tantangannya di situ loh. Kayak sebenarnya balik ke orangnya sih, kayak tantangan menurut gue apa yang belum gue tahu itu menurut gue kayaknya seru deh kalau misalnya gue belajar gitu. Jadi menurut gue tantangan itu seru sih, jadi lu pelajarin aja lah. Tapi kalau tantangan yang paling besar gitu lah istilahnya ya, tantangan terbesar yang abang hadapin waktu KP tuh apa? Boleh disebut, boleh di-spill ya? Ini sih, jadi waktu tantangan terbesar gue itu waktu gue malam pas gue KP ya. Jadi gue waktu itu berangkat cuma 2 orang buat ngerjain, karena itu urgent. Gue ngerjain hidroliknya cuma berdua sama dia juga orang baru sih di situ. Jadi tapi udah lumayan paham lah, karena gue juga udah beberapa minggu di situ, udah paham lah. Jadi gue dikirim ke sana dan tiba-tiba itu kayak yang gue bilang, walaupun ini udah bagus dipasang, kan kalau hidrolik itu ngeliat pressure ya, dia buat gerakin boomnya si keren itu, pressure-nya nggak naik, jadi itu nggak bisa ini loh, nggak optimal buat dia operasi. Jadi ternyata habis gua nelpon sama pembimbing gua, ini diginiin loh, ada bagiannya lagi yang harus di-adjust ulang. Ada yang Itu lewat sih. stepnya. Sebenarnya itu nggak kelewat, cuma emang dari alatnya mungkin, karena mungkin alatnya Udah kayaknya tua. udah lama. Jadi kayak gitulah, karena dia nggak ganti full kan, dia cuma ganti per hidrolik, pompa hidroliknya doang yang rusak, dibuka dipasang lagi. Berarti lu ibaratnya tiba-tiba disuruh siap nggak siap, terus Iya. waktu datang, lah ini udah nggak kenapa-napa, tapi kok nggak sesuai gitu. Iya, sebenarnya pas dibuka emang rusak. Jadi gua bawa pompa baru dari tempat gua KP ke tempat itu, karena kotanya juga lumayan jauh. Gua berangkat itu sore jam 4 sampai sana. Buka pasang lagi kan ujung-ujungnya udah tengah malam juga gua. Itu sih tantangan terberatnya ya. Nggak semua itu sesuai sama yang kita pikirin gitu, sama nggak sesuai ekspektasi lah. Dan itu cuma berdua lagi. Ya berdua doang, mana berat. Nah itu sih. Oke, kalau Bang Mul gimana tuh Bang? Kalau gua tantangannya dari awal sih sebenarnya, dari awal karena basicnya di arus lemah dan ini langsung arus kuat walaupun di kantornya ya. Bahkan kalau di kantor tuh lebih concernnya di perhitungannya justru. Perhitungan terus gua kan ngebuat single line diagram suatu kelistrikan di suatu daerah eksplorasi dan produksi minyak dan gas. Nah, gue misalnya dari generator, terus masuk ke panel, terus panelnya ngebagi kemana-mana aja, ke motor apa, A, B, C, D, banyak lah itu pokoknya di saat itu. Nah itu karena gue harus lemah jadi, ini apa ya? Ini kan gue taunya Arduino kan, biasanya kan ngoding-ngoding. Paling ya kalau yang LK kan kayak osiloskop kayak gitu-gitu kan masih belajar, resistor yang kecil-kecil kan kita masih belajar. Cuman itu tiba-tiba blok generatornya Gede. berapa kafe nih? Gede banget kan? Gede banget, terus harus perhitungan juga gue power system, terus short circuit, cara ngitungnya kayak gimana biar nggak terjadi short circuit itu kayak gimana. Kalau Ferin kan misalnya dia udah ada kelistrikannya, dia maintenance. Misalnya ada kerusakan, gue benerin nih. Kalau gue nggak ada nih, dari nol ya? nggak ada itu misalnya masih rata, nggak ada apa-apa di set itu. Ya udah gue yang ngebuat si kelistrikannya itu. Istilahnya apa ya, blueprintnya mungkin ya? Iya, Blueprint kelistrikannya kayak gitu. Inilah apa blueprint. Kayak misalnya tebelnya, kabelnya seberapa yang bisa nampung arus sekian atau tegangan sekian. Terus generator spesifikasinya berapa, terus harus ada berapa generator untuk ngejalanin si site itu.
misalnya 3 yang dijalanin, 1 yang jadi cadangan, misalnya ada kenapa-napa, ya gue bikin kayak gitu, jadi perancangan awalnya lah, gitu istilahnya. Bikin ini ya, apa blueprintnya power plan ya? Iya, power plan. Dan benar. itu sebelumnya di kampus nggak pernah tuh belajar kayak Sama gitu. sekali. Kayak itu tantangan besar gitu. Betul. Tantangan besar. Kalau tantangan aja berarti kan dari tiap tantangan yang kita kita hadapin gitu pasti ada pelajaran nggak sih? Nah kira-kira Pastinya. bang, pelajaran berharga apa yang abang berdua ini dapetin dari KP gitu, dari pengalaman kerja praktek? Mungkin boleh dari bang Bowo. Oke, pengalaman berharga kayaknya selama menjalankan KP ya gue semua setiap hari, setiap menit, setiap detik yang gue jalan di sana kayaknya pelajaran berharga karena banyak banget ternyata yang gue selama 6 semester nih Nggak dapet. ternyata nggak ada. masih banyak nih yang belum gue pelajarin, masih banyak belum tahu, jadi semakin haus akan ilmu lah mungkin ya. Jadi gue cari tahu lebih banyak lagi tentang hal tersebut. Bahkan pas gue ngajarin KP itu, walaupun gue di kantor ya, gue mikir kayaknya asik juga nih kalau memang ngerjain ini pas nanti kerja, walaupun di kantor atau bahkan mungkin gue langsung ke site-nya langsung kan kayak gitu. Oke, kalau bang Ferin apa bang? Pelajaran berharga? Kalau gua pelajaran berharganya ya kayak tadi gua jadi bisa memperbaiki hidrolik sistem lah. Beberapa itu udah mulai paham lah gua alur dari hidroliknya sendiri sama kayak komponen di dalamnya, apa yang rusak kalau misalnya dia pressure nggak naik atau cara setel pressure itu sama gua ini sih, jadi kayak lebih paham aja. Jadi kan itu nggak ada ya selama kita kuliah Iya, ya. nggak ada. Terus juga kalau itu kan yang di mekaniknya, kalau misalnya yang di elektronya gue ya nggak ada juga sih sebenarnya yang gue dapet dari kuliah ya. Cuma ya karena gue KP di tempat ini jadinya gue banyak memahami lah kayak perbaikan transformator yang gede itu besar-besar. Terus kayak gue ngerjain panel, gue pernah ikut kerjain panel karena itu nggak pernah didapat gitu loh selama kalau kita kuliah ya. Jadi ada sih ngeliat panel waktu ini. Panel-panelnya seukuran ruangan ini kayaknya. Iya. Besar-besar banget. Gue nggak tahu sumpah, gue nggak tahu. Iya, ada sih kalau misalnya lu belajar tuh nanti lu ngambil jarlis itu ada. Iya. Lu ngeliat panel tuh ada. Jaringan listrik pintar berbasis Iya. energi terbarukan ya? Iya. Paling relate ya? Itu relate sih, cuma panelnya nggak segede ini juga sih yang gue lihat. Jadi yang gue lihat ya nggak pernah gue lihat aja gitu sebelumnya. Jadi KP menurut gue ini sih, jadi gue banyak inilah pengalaman gara-gara KP. Termasuk dapat hard skill yang di luar jurusan S1 Teknik Elektro. Iya. gitu ya? Oke, nah setelah tadi dengar ceritanya ya, gue jadi penasaran gitu. Setelah abang nih kerja praktek, setelah abang nih KP gitu, ada perubahan pandangan nggak sih? Atau perubahan perspektif gitu ke salah satu apa tadi namanya perusahaan tempat abang KP gitu. Kayak sebelumnya waktu daftar mungkin ada ekspektasi gini, terus waktu KP ternyata nggak kayak gitu jadi berubah gitu, atau malah tetap sejalur. Gimana bang Mo? Paling kalau gua pandangan ke perusahaannya sebenarnya nggak ada sih. Awalnya tuh ya udah kayak ya udah perusahaan pada umumnya aja lah, gua menjalankan tugas di situ, nggak ada ekspektasi Nothing spesial ya? kayak gimana, cuman emang agak deg-degan sih ya. Pas sebelum kalau hari-hari sebelumnya enggak, hari-hari sebelum kita KP tuh enggak, pas udah mulai hari pertama tuh, nah baru tuh deg-degan muncul. Kayak Kira-kira bisa nggak ya? kira-kira gua harus ngapain ya di sini ya, walaupun udah ada kan sebelumnya kalau gua di kontrak tuh ada lu bakalan di bagian ini tentang ini gitu kan, udah ada judulnya tuh. Itu kan tetap aja ini gua ngapain ya nanti kayak gitu. Bingung ya? Iya, tetap bingung. Jadi
Terus pas tadi kayak tadi yang gue ceritain juga, pandangan gue ke kantor tuh kayak apa sih yang dikerjain di kantor sebenarnya. Tapi ternyata banyak loh yang dikerjain di kantor. Jadi jangan meremehkan pekerjaan kantor karena capek juga guys ternyata. Apalagi gue di Jakarta kemarin tuh ya macet, berangkatnya macet, pulangnya macet, tambah stres lagi. Nah itu yang jadi tantangan juga yang tadinya sebelumnya kan. Terus juga apalagi sih pandangan sama perusahaan ya. Terus selama gua KP di situ, gua lihat orang-orang di perusahaan itu tuh sangat apa ya, kompeten lah di bidangnya masing-masing. Karena setiap gua tanyain sesuatu, mereka tuh bisa menjelaskan dengan mudah dan dengan sangat baik gitu. Apalagi kalau di kantor gua yang kemarin tuh pas gua KP, orang-orang tuh bisa dibilang udah lebih expert kali ya, karena udah bapak-bapak juga banyakan di kantor, jadi dia bisa menjelaskan sedetail mungkin. Terus juga terus gue juga sukanya ada beberapa orang tuh yang memang bukan gue yang nyamperin ke dia untuk sosialisasi terus untuk lebih akrab, tapi ada beberapa orang yang mereka yang ke gue gitu. Gimana KP-nya, terus tugasnya ngapain aja, udah selesai belum, kayak gitulah pokoknya. Ternyata nggak seserius itu, nggak semenakutkan itu KP di kantor juga. Jadi ya pandangan gue terhadap kantoran ya jadi lebih baik lah. Nah kalau Bang Firin gimana Bang? Kalau gua nggak ada pandangan sih kalau kayak ke perusahaan mana gitu, gua nggak pernah ada pandangan gitu. Karena menurut gua kan tiap perusahaan kan pasti beda-beda lah. Iya benar. Tapi mungkin gua pandangannya ke ini sih, kayak ke profesinya gitu. Profesinya? Iya, karena gua mikir awal, wah capek juga gitu kalau jadi mekanik kan. Betul. Gua di elektro, ujung-ujungnya ya mekanik mau nggak mau, karena gua bosen di kantor gitu. Ya pasti kan capek, panas, ya panas-panasan, hujan-hujanan dulu. Jadi ya udah, ternyata pas gua ngerasain langsung tuh ternyata enak kok. Gua kira tuh kalau kerja berat kayak gitu tuh kayak ini pasti kan namanya orang udah capek pasti kan takutnya pada emosian atau gimana, ngejar waktu juga kan, apalagi kalau unitnya breakdown itu kan harus kelarnya cepat. Itu ternyata nggak semenakutkan itu. Jadi asik sih, kayak walaupun dia serius tetap ada masih bercanda lah. Iya, makanya gue masih jadi seru sih menurut gue. Pandangan gue tuh jadinya berubah loh selama gue KP. Kayak ternyata kalau lo jadi mekanik pun nggak seseram itu loh. Jadi masih asik lah kalau lo mau belajar di situ. Karena dengan lo semakin lo belajar juga kan lu juga bisa di kantor juga sih. Ya ujung-ujungnya ke kantor juga sih. Tapi asik lah kalau lu ya, buat orang yang bosenan gitu ya. Buat orang yang bosenan di kantor, lapangan oke sih. Lapangan oke tuh. Oke. Nggak, lu capek fisik, capek otak juga, tapi oke menurut lu setelah capek. Oke. Menurut gua masih oke. Nah, gue pengen nanya, gue penasaran. Kalau KP kayak gitu tuh dapat feedback nggak? Atau dapat apa ya istilahnya evaluasi gitu nggak dari perusahaan tempat lu KP? Boleh Bang Ferry? Kalau gua kemarin dapat feedback itu gua harus dibilangin kayak lebih diperkuat lagi di elektronnya. Nah, respon lu gimana tuh? Gue jawab karena udah deket kan juga sama pembimbing gue, jadi gue bilangnya elektronnya tuh harus lemah. Jadi gue nggak kasarnya tuh gue nggak belajar apa-apa juga selama gue kuliah. Karena kan gue nggak ngoding juga di tempat gue gitu. Iya. Paling ngoding ya. Ya sekarang kan kalau di arus lemah kan banyaknya ngoding ya. Gue nggak banyak ngoding, gue lebih banyak di mekaniknya gitu. Paling kayak gue itu pernah ada yang nyeting panel doang sih. Setting panel juga kan langsung dipencet di panelnya, kagak perlu di coding lagi gue kemarin. Jadi gue nggak ada yang gue pelajarin sih. Gue bilang oh ya udah nanti gampang lah, cari-cari aja. Banyak kok sudah, dia bilang. Baca buku, dia bilang gitu. Oke. Kalau dari Mumul gimana Bang? Feedback apa tuh yang dikasih dari perusahaan? Feedback apa? Sebenarnya gitu? dia evaluasi ke gue sih sebenarnya kayaknya nggak ada sih, cuman disuruh gue tuh
dari gua sama teman-teman yang lain tuh pas bertiga itu disuruh kalau bisa kalian memperdalam lagi nih si Etap karena software Etap ini untuk ngebuat si sistem kelistrikan tadi kan, analisis segala macam. Karena si Etap ini ternyata banyak dipakai di industri-industri juga, di perusahaan mining juga banyak yang pakai Etap. Dia juga pernah cerita kalau dia pas kuliah dia cuman bisa software itu aja. Dia bisa software itu aja, dia ngerjain suatu project dan bisa dibayar tuh kayak 1 atau 2 miliar dari hasil ngerjain project itu aja. 1 atau 2 miliar. Nah, jadi ya gue disaranin sama mereka tuh perdalam kalau memang gue berminat di bidang tersebut ya coba aja dari si KP ini jadi awalan atau jadi batu loncatan untuk ke tahap yang selanjutnya yang lebih rumit, pastinya lebih susah juga, lebih proyeknya juga lebih besar. Nah mungkin itu bisa jadi batu loncatan gitu. Oke, ya udah, gue pengen langsung nanya ini aja deh bang, karena gue udah gak sabar banget pengen KP kan. Tapi gue butuh tips and trick bang dari abang-abang sekalian. Nah mungkin audiens kalau perlu tips and tricknya, jadi bisa langsung dari bang mau dulu mungkin tips trik untuk KP gitu bang. Ke audiens langsung ya udah. Dari Ferry dulu apa? Dari bang mau dulu. Dari gue dulu. Oke, kalau tips and trick sebenarnya yang pertama kalian tuh harus tahu kalian tuh maunya di mana. Kalau misalnya kan sekarang terutama untuk electrician, kalau kalian kan sekarang di arus lemah nih. Kalau memang kalian mau fokusnya di arus lemah itu aja, ya udah carinya perusahaan yang memang bergerak di bidang tersebut, kayak misalnya kayak yang tentang machine learning gitu-gitu kali ya. Machine learning, terus otomasi yang ringan-ringan kayak misalnya IoT kayak smart home kayak gitu kan masih relate kan sama kita. Tapi kalau memang agak sedikit nyebrang dan pengen belajar hal baru, itu bisa cari perusahaan yang memang bergerak di bidang tersebut. Terus juga apa lagi ya? Tips yang kedua itu harus dipersiapkan dari sebelum sebelum mendekati hari H pendaftaran KP, karena ada beberapa perusahaan yang memang alurnya tuh cukup panjang dan juga nggak diterima secepat itu. Ada beberapa minggu atau bulan untuk proses penerimaannya, jadi kalian harus persiapkan dari jauh-jauh hari. Mungkin dari awal semester 6 nanti mungkin bisa dipersiapin sebelum kalian KP. Terus juga tips yang ketiga lagi, tadi yang udah sempat kita bahas, kalau bisa kalian sebelum KP pelajarin materi yang memang relevan sama yang mau dikerjain, yang mau kalian kerjain nantinya, supaya sebenarnya si pembimbing itu bakalan ngejelasin kalau kalian nanya, mereka bakal ngejelasin dan mereka bakal ngasih tahu. Cuman alangkah lebih baiknya ya kalau kita udah tahu duluan. Jadi banget lah. Ya, jadi kalau kita nanya, kita nangkepnya tuh bisa jauh lebih cepat dan ngeresponsnya tuh jadi lebih bisa lebih mudah lagi gitu. Mungkin itu sih 3 tips dari gua. Oke, kalau dari Bang Ferry gimana? Kalau dari gua ya, buat teman-teman sekalian yang mau yang semester 6 nanti KP, menurut gua lu urus kepo KP-nya jangan ngaret-ngaret lah. Tolong gitu. Karena kebanyakan yang ngaret ya, takutnya dari perusahaan itu nolak dan lu ngaret, itu menghambat KP lu sih. Jadi lu nggak bisa KP. Itu terus juga kayak yang mau lu bilang tadi, yang pelajarin ini sih bidang yang lu mau masukin gitu. Terus juga lu pilih-pilih lah, kayak lu mau masuknya di mana, lu apa gitu yang lu mau masukin gitu. Kan beda-beda ya tiap orang kan. Jadi lu KP nggak usah ngikut teman sih. Menurut gua jangan ikut teman. Ya, jangan kayak ikut temen gitu. Kalau misalnya nanti temen lu tiba-tiba yang jagonya ngoding gitu, dia masuknya di coding. Kayak ngoding gitu, perusahaannya kan maunya yang kayak gitu ya. Dan lu nggak bisa, bakal jadi kendala nanti di elunya. Mungkin lu stres atau gimana. Jadi pilih
KP sesuai dengan apa yang lu suka gitu. Jadi mungkin itu sih kalau dari gua. Tambahan lagi, paling harus lebih proaktif sama pembimbing ketika kalian KP Itu nanti. betul. Karena ada beberapa tipe pembimbing tuh beda-beda ya. Ya, Ada yang beda-beda. memang dia ngasih tahu terus ke kita didampingin terus. Ada juga yang Ada yang memang dilepas. diem-diem aja nunggu kita nanya. Jadi kita alangkah lebih baiknya harus lebih proaktif lagi sih nanya, terus sering hands on. Mungkin kalau misalnya memang pembimbingnya sibuk juga, lihat waktu-waktu yang memang dia lagi longgar tuh di mana supaya nggak ganggu kerjaan dia juga kayak gitu. Sama ini sih kayak kalau misalnya nih pembimbing, kalau lu yang di lapangan, pembimbing lu nggak mungkin nyuruh-nyuruh lu terus sebenarnya juga. Kalau lu disuruh-suruh terus, takutnya nanti lu berpikiran apaan sih kok gue dijadiin kayak pembantu lah. Jadi ini kayak lu harus lebih sering ngobrol aja kayak, bisa dibantu nggak mas? Atau Pak bisa dibantu nggak, apa yang bisa saya bantu gitu. Nawarin diri. Nawarin diri lah. Nawarin diri. Karena kalau lu di lapangan lu nggak nawarin diri, lu bakal diem doang. Dan pembimbing lu ya gabut juga, panas tapi gabut. Pembimbing lu ujung-ujungnya nggak seneng, udah